البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian pada pertemuan lewat masih kita di Kitabul Jami', kita paling akhir di Bulughul Maram. Bab yang kedua itu bab al-bir wasilah, bab berbuat kebaikan, ya kebaikan dan menyambung tali silaturahmi. Sebutkan ya bahwa memutus tali silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Ya, sudah dijelaskan termasuk dosa besar. Demikian juga seorang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di situ hadis yang walalam ini sahih bahwa keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Ya, ini selama di dalam ketaatan. Ini semua tentu saja di dalam selama orang tua itu dalam ketaatan. Berikutnya hadis nomor 1456. Wan Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di Sahih Muslim. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Waladhi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku di tangannya. Yani demi Allah. La yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba hatta yuhibba li jari, sampai dia mencintai untuk tetangganya. Au li akhihi, atau untuk saudaranya. Lafaz untuk tetangganya ini sahih dalam Sahih Bukhari juga. Kalau dalam Arba'in Nawawi itu kan li akhihi, untuk saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cinta untuk dirinya. Yani tidaklah seorang hamba itu beriman dengan sebenar-benar keimanan sampai dia mencintai untuk dirinya, ya, untuk dia mencintai untuk saudaranya itu apa yang dia cintai untuk dirinya. Atau untuk dia mencintai untuk tetangganya itu apa yang dia itu cintai untuk dirinya. Kalau dia ingin sehat, ya, maka dia juga ingin tetangganya sehat. Demikian juga saudaranya sehat, kan demikian. Di dalam riwayat yang lain disebutkan minal khairi, dari kebaikan. Ini dia mencintai untuk tetangganya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya dari kebaikan. Ya, dari kebaikan. Tambahan dari kebaikan itu sahih juga. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Maka di sini perlu orang punya sifat seperti ini untuk menjauhi apa? Hasad. Ya suludalika, ini bisa mendapatkan demikian itu, ya. La yahsul, tidak didapatkan demikian itu apa? Illa, kecuali bi ayyunqiyal insan qalbahu, untuk seorang memurnikan. Yang bisa ditulis, tidaklah muncul seperti ini, ya, kecuali dengan seorang itu membersihkan hatinya minal hasad, dari hasad. Membersihkan dirinya dari sifat hasad, wal hiqd, iri, wal baghdha, membenci, wasta'inu bi rabbih, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Menjauhi sifat hasad. Atau menyibukkan dengan diri dia sendiri, sudah sibuk dengan urusan dia, ngapain hasad-hasad dengan orang lain. Hafalannya masih kurang, ibadahnya masih kurang, ya. Demikian juga usahanya juga masih kurang, kan gitu. Enggak maju-maju usahanya, ngapain urusi orang. Kan itu. Ngapain hasad dengan orang lain. Kita sendiri ya, ibadahnya kurang. Atau lah kalau ibadah ekonominya juga masih kurang, ya. Ngapain ya kemudian mengurusi orang lain, kan gitu. Jadi tidaklah muncul ini semua kecuali dengan menjauhi sifat hasad, iri, dengki, dan sebagainya. Kemudian juga disebutkan di dalam yang juga akan disebutkan, ya, hadis yang setelahnya, masalah untuk memuliakan tetangga. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala di Subul Salam, untuk memuliakan seseorang tetangganya. Al-hadits dalil ala idami hakil jar wal ah. Hadis ini menunjukkan besarnya hak tetangga, demikian juga saudara. Ya, demikian. Babi nafil iman, di sini juga menunjukkan tidak ada iman, ya, ini iman yang sempurna. Ya, demikian.
Kalau ulama berkata ulama al-murad maksudnya minat taat dari ketaatan-ketaatan. Wal umur mubahah dan perkara-perkara yang mubah. Dia suka untuk ya saudaranya punya ini dan itu sebagaimana dia punya ini dan itu dari perkara mubah juga ada demikian. Waqad ya wa hadza qad yu'addu min as-sa'b al-mumtali. Ibnu Salah beliau mengatakan ini kadang termasuk perkara-perkara yang berat dan kadang terhalangi. Walaysa kadzalik idza ma'nahu la yakmul iman ahadukum. Ya, dan ini apa? Yang sebenarnya tidak ya demikian itu. Yang maknanya adalah apa? Tidak beriman maksudnya tidak beriman dengan kesempurnaan keimanan. Ini jelas dari tasbihnya. Kemudian wa dzalika sahlun 'alal qalb asalim. Ini mudah untuk hati yang yaitu selamat. Wa inama ya'siru 'alal qalb ad-daghal. Ini sulit bagi hati yang itu rusak. Ada kerusakan di dalamnya. Afanallahu wa ikhwanana. Semoga Allah SWT memaafkan kita dan saudara-saudara kita ajmain semua. Ya dan itu. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Sanani rahimahullah, tetangga di sini masuk juga tetangga muslim, kafir dan fasik. Baik dia musuh, demikian juga teman. Baik dia itu qarib, dekat atau ajnabi, bukan kerabat. Ya, demikian. Kemudian disebutkan ya bahwa tetangga itu jarul lahu hakun wa wal musyrik. Ini yang dia itu musyrik atau kafir itu juga mempunyai hak. Lahu hakul jiwar. Ya, ini bisa ditulis kalau dia itu adalah orang musyrik atau orang kafir, dia mempunyai hak bertetangga, hak sebagai tetangga. Kita harus juga memuliakan sebagai tetangga. Wa jarul lahu hakon. Tetangga dia punya dua hak. Apa itu? Wal muslim lahu hakul jiwar, hakul Islam. Ini tetangga muslim dia punya dua hak, yaitu hak seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Kemudian juga jarul lahu salasah hukuk. Tetangga punya tiga hak, yaitu apa? Jarul muslim lahu rahim lahu. Ini tetangga muslim juga kerabat dia. Ya, demikian. Muslim, tetangga dia yang muslim juga kerabat. Berarti ada tiga hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai orang muslim, hak sebagai kerabat. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1457. Wa Ibnu Mas'ud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di Bukhari Muslim juga, beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'dzam? Dosa apa yang paling besar?" Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan." Engkau menjadikan untuk Allah itu tandingan. Bahwa khalaqaka, dan Allah adalah yang menciptakan kamu. Allah memberikan rezeki kamu, mengatur alam semesta, demikian juga menguasainya. Kemudian apa? Dijadikan tandingan. Ini dosa yang paling besar, melakukan kesyirikan. Ya. Sebagai Ibnu Katsir wa ta'ala al-khaliqu li hadhil asya' wa mustahiqul ibadah. Yang menciptakan ini semua, yang menciptakan kita, alam semesta, itulah yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh untuk kemudian menjadikan Allah tandingan. Niddan, yang sekutu, tandingan. Jadi dosa yang pertama adalah syirik paling besar. Qultu tsumma ayyu? Kemudian apa? Katakan kemudian apa? Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma an taqtula waladaka khasyatan an ya'kula ma'aka." Engkau membunuh anakmu karena takut untuk anakmu makan bersama dengan kamu. Banyak anak takut ya akhirnya dibunuh anaknya. Ya, ini dosa besar, membunuh anak karena takut makan, nanti ekonominya kurang dan sebagainya. Dosa besar. Berikutnya, qultu tsumma ayyu? Kemudian katakan, kemudian apa lagi? Nabi mengatakan, tsumma antuzaniya bi halilati jarik. Kemudian untuk engkau berzina dengan halilah, yaitu perhiasan tetanggamu, istri tetanggamu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga dosa yang besar, yaitu berzina dengan istri tetangga. Disebutkan oleh sebagian manusia alamat tuzaniya, yaitu sama-sama mau, ya. Maka ini adalah perbuatan yang sangat besar kemaksiatannya. Ya demikian. Li'anna ma'nahu tasni biha biridaha. Ini makna abara bituzaniya. Tuzaniya. Makna tuzaniya makna adalah tasni kau berzina biha dengannya biridaha, dengan dia itu ridho. Ya, ini kemaksiatan sangat besar sekali. Demikian. Kemudian juga disebutkan ada hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bisa ditulis dari sahabat Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Nabi SAW beliau mengatakan li ayyasniya ar-rajul bi asra niswa, seorang berzina dengan 10 perempuan, aisar lebih ringan min ayyasniya, untuk dia berzina bi imrati jari, dengan istri tetangganya. Ya, demikian. Maksudnya yang penting sekali, yang maksud sekali besar. Dan juga oleh Imam As-Sanani rahimahullah. Kenapa demikian? Karena seorang tetangga itu karena tetangga itu ya tawaqqa min jari dab, pada diri dia itu yang dia rasakan tetangga itu menjaga dia. Ya. Wa an harimi, demikian juga keluarga dia, istri dia, wa ya'man bawa'iqah, dan merasa aman dari bawa'iqahu, dari kejelekan tetangganya. Wa yarkan ilahi, bersandar dengan tetangga. Ya. Berarti kalau dia bermaksiat seperti itu, dia telah berkhianat. Ya, dia berkhianat. Namanya tetangga itu kan merasa aman dengan tetangganya, akan menjaganya. Nah, kemudian dia bermaksiat, maka seperti itu adalah bentuk khianatan. Terlalu di sini dulu.